Fungsi treadmill ini untuk ngetes apanya, dok? Yang pertama dari fungsi treadmill ini, yang pertama adalah untuk diagnostik penyakit jantung koroner. Jadi dengan kita memberikan beban itu adalah dengan Aji beraktivitas jalan sama lari, otomatis denyut jantung akan meningkat. Ya. Saat denyut jantung meningkat, kebutuhan oksigen akan meningkat. Ya, betul. Saat nanti kebutuhan oksigen meningkat dan kita rekam di sana tidak ada tanda-tanda otot jantung kekurangan oksigen, artinya suplainya masih bagus. Kita lagi di Rumah Sakit Murni Teguh. Ngapain di sini, tau gak? Kita mau check up. Oh, tapi tadi mau cek jantung mungkin untuk Check up jantung karena kita selama ini kerja terus saatnya kita check up jantung. Kalau kemarin udah check up Rodia hasilnya normal, cuman hanya apa ya? Hanya untuk lebih kolesterol jahatnya agak naik. Nah, makanya sekarang lebih memastikan lagi general check up. Kalau hasil check up jantungnya bagus, berarti tinggal kita maintain di apa ya? Di kolesterol jahatnya. sama dokter siapa juga? Dokter jantung Susilo. Dari sebulan yang lalu, tapi baru ada dari sebulan lalu mau check up jantung sama dokternya, tapi baru sekarang baru ada waktu. Wah, terlalu sibuk sih. Ya, terlalu sibuk. Kerja ya, coba rekam medis. Hasil cek lab Rodia, kolesterol jahatnya agak naik. Mana, Ji? Oh, itu udah tak kirim, dok. Oh, lagi di jalan kan nggak boleh pegang HP kalian. Ya. Asam urat Aman. 6,8 normal. PSA itu penanda tumor prostat Aman. aman. A1C itu untuk kadar glukosa dalam 3 bulan terakhir normal. Ya. Kolesterol jahatnya agak naik nih, Ji, 137. Ya. Harusnya Normalnya kalau Aji ini kan termasuk kategori low risk, normalnya LDL-nya di bawah 116. terus Nah, Aji ini 131 naik dikit. Kalau naik dikit nih bisa dengan modifikasi gaya hidup dulu. yang Ya, kolesterol jahatnya itu. Kurangin minyak-minyakan, kurangin lemak ya. Ah. Terus sama olahraga rutinin. Nih, Ya, ya. evaluasi 3 bulan. Kalau tetap naik boleh nanti minum obat ya. Oh, gitu. Sementara tanpa obat dulu. Bagus. Ya. Oke, selama ini sih aman-aman aja, Ji. Ya. Oke, kita periksa dulu, Ji. Sekalian rekam jantung dulu. Nih. Oke, hasilnya bagus. Sekarang tinggal treadmill. Fungsi hati semuanya bagus. Kolesterol meningkat sedikit, itu wajar sesuai dengan pola makan. Oh, gitu. Tapi dari target Aji, sebenarnya Aji kan masuk kategori low atau moderat, jadi faktor risiko nggak terlalu jelas, cuma ini hipertensi slide mungkin pas tingkat stres aja tinggi. Gula juga normal semuanya, targetnya sih target lemak jahatnya kalau bisa di bawah 116. Ini seperti yang saya bilang tadi, kombinasi diet, kalau mau minum obat kolesterol boleh. Rutinin minum selama 3 bulan, 8 sampai 12 minggu itu aturannya, cek ulang nanti. Oh, gitu ya? Ya, kalau emang udah normal boleh di stop sambil imbangin dengan diet. Oh, gitu. jadi sekarang ini persiapan kita untuk olahraga malam lagi. Treadmill. Tadi udah Fungsi treadmill ini untuk ngetes apanya, dok? Yang pertama dari fungsi treadmill ini, yang pertama adalah untuk diagnostik penyakit jantung koroner. Jadi dengan kita memberikan beban itu adalah dengan Aji beraktivitas jalan sama lari, otomatis denyut jantung akan meningkat. Ya. Saat denyut jantung meningkat, kebutuhan oksigen akan meningkat. Ya, betul. Saat nanti kebutuhan oksigen meningkat dan kita rekam di sana tidak ada tanda-tanda otot jantung kekurangan oksigen, artinya suplainya masih bagus. Nah, jadi target dari denyut jantung itu 85% dari denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal itu adalah 220 dikurangi umur. Yeah. Kalau misalnya umurnya Aji 50, berarti denyut jantungnya 170. 85% dari 170 itu maksimal. baiknya setiap kapan ya, dok, kalau kita tes treadmill? Setahun sekali. Dok, kalau kolesterol jahat naik, selain dia bisa menimbulkan serangan jantung, apa aja lagi? Prinsipnya kolesterol itu normal
diproduksi di tubuh tetap. dan dia berguna untuk keperluan hormon. Tapi saat dia berlebihan akan jadi masalah. Jadi yang namanya pembuluh darah itu di dalam itu ada lapisan endotel namanya. Kalau kolesterol berlebihan bisa rusak nih. Jadi kolesterol yang ada di darah bisa masuk bikin penumpukan plak, bikin plak. Kalau plak di otak jadi bisa stroke, plak di jantung penyakit jantung koroner, plak di kaki pembuluh darah perifer. Minum obat aja. Jadi paling bisa sampai saat ini jadi target pengobatan penyakit jantung koroner untuk menurunkan kolesterol adalah LDL yang tadi Aji tunjukin, lemak yang hati. Jadi itu kalau di bawah, kalau kategori pasien-pasien yang low risk itu diharapkan LDL-nya 116. Tapi kalau penyakit masih udah ada hipertensi, udah masuk moderate risk di bawah 100 gitu. Tapi kalau penyakit udah masih di garis 120 itu udah masuk kategori naik kolesterolnya. Ya. Kalau bisa tetap diturunkan. Mungkin makanan yang mengandung itu apa yang perlu dijaga? Ya. Karena bicara makanan ya, makanan kalau orang Bali tanpa gorengan nggak enak. Itu ya? Ya, ya yang pertama jelas lemak jenuh gitu kan, lemak jenuh, terus lemak-lemak yang ada di daging merah. Jenuh sama tak jenuh tuh gimana dok? Kan biasanya ada tuh yang kita kurang baik atau enggak? Iya kan sampai saat ini itu kan ada tipe-tipe minyak yang sering minyak kelapa termasuk kadar kolesterolnya tinggi. Kalau minyak apa namanya zaitun itu lebih rendah kadar kolesterol. Tapi semua minyak sih mengandung mengandung lemak. Itu hampir tiap hari makan gorengan, telur goreng di rumah. Itu yang paling enak. Pakai minyak kelapa ya? Iya. Apalagi semua sekarang makanan kalau nggak digoreng nggak enak ya? Enak. Apalagi kalau direbus tuh hambar. Iya, betul. Oh, lebih baik minum obat kolesterol. Prinsipnya sih sebenarnya yang lifestyle ya, pola hidup ya. Hari ini Founder Krishna seperti robot. Ini bukan sakit, ini check up jantung. Untuk antisipasi awal. Ya. Ini namanya screening atau medical check up rutin tiap tahun. Hasilnya langsung sekarang Pak ya? Langsung. Kalau Ji bukan setiap tahun. 6 bulan sekali. Itu rutin banget kalau urusan kesehatan dong. Enggak. Tadi itu kesehatan paling awal tadi ya. Baru. Karena bisnis kita banyak. Kalau udah habis check up hasilnya bagus, lebih percaya diri. Jadi kalau dia 85% dari denyut jantung ini kan baru 90. Ya. Ini baru 55%. Jadi 95, jadi tidak ada perubahan dengan denyut jantung 96, oksigen yang gini itu bagus. Nanti kalau misalnya dia sampai 85%, ya dari denyut jantung maksimal ini, rekam jantung tidak ada menandakan kekurangan oksigen atau jantungnya, artinya suplainya masih bagus. Kalaupun ada sumbatan, dia tidak signifikan, tinggal menjaga pola hidup sehat aja itu intinya dari training. Berarti itu nyari 85 ya? Yang pertama untuk diagnosis, yang kedua untuk menilai kebugaran. Seberapa bugar Ji? Kalau misalnya Ji umurnya sekarang nggak boleh bilang umur, boleh? 52. 50 itu misalnya. Nanti Ji misalnya di atas 90 menit udah kebugarannya udah baik. Kalau bisa di atas 11 menit udah lebih baik, sangat baik. Gitu. Itu untuk menilai kebugaran. Yang ketiga untuk menilai kemajuan terapi. Misalnya pada pasien-pasien pasang ring, post bypass, kita cek bagus nggak ring yang dipasang, bypassnya bagus nggak. Gimana kalau menurut dokter hasilnya? Bagus, masih oke lah. Masih oke ya? Masih kuat. Kolesterol langsung turun besok. Diam. Oke, mau naik ke depan aja, boleh. Lu berat nih. Ikuti lagi sebentar aja ya. Ini udah kebugaran udah baik namanya. Umur 50 udah 9 menit udah baik.
Yes. Daripada Danis. Nah ini udah 86%, masih bagus. Masih bisa Ji, kalau udah capek kita stop. Udah bisa nih, udah bagus. Wah, udah cukup. Oke, udah cukup. Oke, aman. Berikutnya nanti. Hasil check up jantungnya kita aman. Oke Ji, kita periksa sudah, treatment sudah, tensi EKG juga sudah. Gimana rasanya? Lebih percaya diri aja sekarang. Nanti kalau kemana-mana, pergi jauh, pergi outdoor di tengah hutan, jadi nggak cemas, nggak takut, nggak khawatir. Biasanya kadang-kadang jantungnya nyeri, serangan jantung nih, padahal nggak, itu asam lambung. Seperti yang sempat kita obrolin waktu di sana. Jadi kadang-kadang keluhan orang sakit jantung itu mirip, keluhan asam lambung berlebihan itu mirip banget sama orang dengan penyakit jantung. Rasa jegah, rasa penuh di dada, sesak, kadang-kadang enak dulu hati, kadang rasa panas terbakar, namanya gitu. Indikasi awal tuh apa dok? Indikasi awal dokter sebutkan begitu tuh. Yang pertama bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah saat ketemu pasien, saat kita ketemu dengan keluhan seperti itu, ya mau karena apapun. Kalau memang ciri-cirinya yang paling penting adalah kita lihat ciri-cirinya. Kalau rasa kembung terus dengan bersendawa, enakan, enakan keluar anginnya enakan, atau pasien itu muncul saat setelah makan banyak jadi kembung itu, nah itu lebih banyak Asam lambung. Tetapi kalau kita punya faktor risiko, mempunyai hipertensi, merokok, kalau udah ada keluhan itu lebih baik periksa ke dokter. Datang ke klinik terdekat, dilakukan rekam jantung, dilakukan treadmill. Treadmill itu adalah salah satu alat yang bisa untuk menyingkirkan keluhan seperti itu. Saat nanti Aji itu dilakukan treadmill, ternyata antara keluhan yang muncul dengan rekam jantung tidak cocok. Jadi kemungkinan besar ini penyebabnya adalah bukan jantung, jadi asam lambung. Tapi tips sehari-hari boleh untuk latihan kardio, jogging, gitu bisa. Oh ya, kalau namanya hidup sehat itu ya mesti jogging, jalan cepat atau jogging 30 menit sampai 60 menit tiap hari. Ya minimal banget 3 kali, kalau bisa 5 kali dalam seminggu. 30 menit sampai 60 menit juga. Kalau di usia yang sekitar 52-53 ini rutin harus, nggak apa-apa. Itu antara jogging, bukan kompetitif sport. Ya, kalau jogging yang berkelompok itu termasuk kompetitif sport. Kenapa? Karena kita akan berusaha untuk ngikutin. Ya, itu maksa. Sepeda yang berkelompok itu termasuk kompetitif. Sendiri. Tidaknya single aja deh ya. Ya, terus istirahat cukup, makan, karbohidratnya dikurangin, minyaknya gorengan dikurangin kalau bisa. Ya, lebih banyak sayur sama buah. Oke, kurangi, kelola stres, awasi tekanan darah, atur kolesterol, atur gula darah.